bagaimana ini kan kalau PTH yang ada di Tua ini setiap alumni sarjana itu ditugaskan ke daerah-daerah ya. Salah satu ya beliau ditugaskan ke Aceh ini. Jadi kita pengen tanya bagaimana perasaan Ustadz Aris ketika mendapatkan SK tugas ke Aceh pada tahun 2005 ya, 2005. Ya. Pada saat itu Aceh lagi kena musibah ya, tsunami. Nah, jadi kita pengen tahu nih bagaimana perasaan ini ketika diucapkan tempat tugas itu di Aceh. Padahal Aceh masih kondisi tsunami pada saat itu. Ya. Monggo, Ustadz Aris. Ya, tentunya pasti antum juga merasakan ya bagaimana perasaan ketika menjelang dibacakannya tempat tugas ya. Ya, Karena kita itu kan benar-benar tidak ada yang tahu gitu kan ya. betul. Ya. Jadi ya begitulah yang saya rasakan ya, berdebar-debar ya. Cuma yang ada dalam pikiran saya waktu itu saya tuh ingin ke tempat yang belum pernah saya tempatin. Ya, udah kemana aja deh, yang penting jangan ke tempat yang pernah ditempatin. Artinya jangan ke jangan ke Bengkulu, Ya. jangan ke Balikpapan. Oh iya. Itu yang ada dalam memori saya. Ya, ya itu ya. Artinya ingin mengetahui bagaimana bumi Allah yang belum pernah kita tempati seperti ini. Ya begitu. Setelah diputuskan di Aceh, oh masya Allah, di dalam hati saya waktu itu ekspresi saya itu saya nggak tahu waktu itu bagaimana saya mengekspresikan ya. Cuma yang teringat terngiang-ngiang itu waktu itu setiap dibacakan petugas daerah-daerah tugas itu kan hadirin itu gemuruh takbir seperti itu ya. Betul. Jadi itu aja yang teringat. Mungkin kondisi mental saya waktu itu kalah dengan kondisi ruangan yang bergemuruh takbir itu. Ya. Jadi ketika sudah sampai ke Aceh nih, itu udah otomatis kan perasaan juga sudah berbeda nih. Lihat semua kondisi di Aceh ini ketika pasca tsunami itu bagaimana? Iya, saya waktu itu yang ditugaskan ke Style waktu itu kurang lebih 13 orang ya. Dari Style 13 orang. Oh, yang ditugaskan Style ke Aceh itu 13 orang kurang lebih. Jadi memang waktu itu momennya pas ada ini ya, bencana tsunami ya. Setelah bencana tsunami mungkin baru 6 bulan, kurang lebih 5 bulan, 6 bulan seperti itu ya. Jadi sampai di Aceh itu kita memang masih menyaksikan puing-puing berantakan di mana-mana seperti itu ya. Dan setelah itu kita dikumpulkan di cabang kita yang hari ini ya, di Longa. Yang di Longa itu kita dikumpulkan situ kurang lebih 1 pekan kita berada di situ. Setelah itu para pengurus wilayah bermusyawarah untuk menyebar kembali dai-dai yang 13 orang ini. Dan salah satunya ya saya ya bersama ada saudara saya dulu itu namanya Khalid ya atau Wahyu Pramudia nama beliau sebenarnya, itu bertugas di daerah sini yang sekarang saya tempati, daerah Long, kecamatan Long. Cuma waktu itu kita belum punya tempat. Waktu itu kita diantar sama petugas dari pengurus wilayah itu ke pusat kecamatan Long. Ya, ternyata di situ kita ditempatin di sebuah sekolah yang selamat dari gempa dan tsunami ya. Jadi di situ saya ditempatkan di situ. Ternyata sampai di situ sudah ada teman-teman kita duluan ya. Ada Ustadz Karyadi dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Jakarta. Depok. Ya, Depok. Ada Ustadz Karyadi, ada Ustadz Fathun Qorib ya bin Abdullah Said. Ya, masya Allah. Itu senior kita di Long waktu itu. Jadi nah aktivitas kita di situ waktu itu ya membina anak-anak
yang tersisa dari korban dari tsunami itu. Ya, Ya, menghibur lah ya. Ya, menghibur, ya, Dan, kemudian mengisi waktu-waktu karena waktu itu kan belum ada sekolah, ya. kemudian beberapa bulan kemudian baru ada sekolah-sekolah darurat, dan disitulah kita ngajar ya, dari sekolah darurat itu, dari tenda-tenda, dari tenda ke tenda ya. Pagi kita ngajar di sekolah ya, siang kita ngajar TPA, malam kita ngajar diniyah juga di barak-barak. Jadi penuh ya, satu harian itu Ya, memang benar-benar kita menghabiskan waktu waktu untuk bersama ya. anak-anak pada saat itu. Ya. Jadi gimana respon masyarakat pada itu ketika kehadiran kita ada di sana? Bagaimana tanggapan masyarakat di sana Ya. kehadiran kita? Oh ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit lah. Ya, alhamdulillah ya, secara umum masyarakat merespon dengan baik ya, merasa senang ya dengan kehadiran kita, karena kita banyak berperan untuk menangani anak-anak ya, anak-anak usia sekolah SD, SMP, SMA ya. Jadi orang tua dari murid ini ya memang rata-rata ya, mereka itu ada yang kehilangan ya, ada yang kehilangan bapaknya, ada yang kehilangan ibunya Ya. ada yang kehilangan anaknya ya, salah satunya. Ada juga yang memang benar-benar kehilangan bapak ibunya seperti itu. Jadi keluarga-keluarga dari anak-anak yang kita bina itu senang sekali dengan keberadaan kita yang apalagi mereka itu mungkin terharu ya melihat kita pagi-pagi udah datang ke tenda gitu ya. Ya. Kemudian nanti siang lagi udah datang lagi gitu. Kemudian malam lagi datang lagi. Itu kan mereka senang sekali ya melihat anak-anaknya tidak keluyuran kemana-mana seperti itu, Tidak jenuh. ya. Jadi begitu ya teman, kisah perjalanan Ustadz Haris ketika ditugaskan dari Style Surabaya ya, sehingga sekarang kampus kita sudah seperti ini ya, seiring berjalannya waktu kita sudah punya kampus sendiri, dimana memang di sinilah 24 jam itu dibina ya, santri-santri yang berbagai macam daerah. Jadi mungkin Ustadz Arif bisa menyampaikan pesan ya untuk teman-teman sekalian, pesan-pesan untuk memberikan semangat kita untuk menjalankan perintah Allah ini juga, dan menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat yang ada dimanapun kita nanti berada. Kita tetap menyampaikan kebaikan-kebaikan ya, mungkin bisa diberikan sedikit pesan-pesan.